Halo Mamski, Assalamualaikum. Selamat datang di channel aku Tiba-Tiba Masak. Kali ini aku akan membuat camilan dari ubi jalar nih Mamski. Rasanya manis, kenyal, dan menyegarkan. Di video kali ini aku akan memberikan juga tips dan triknya supaya menu yang kita buat kali ini kenyal dan gak keras, juga bikinnya cepet ya Mamski, meskipun gak pakai timbangan. Candil biji salak ubi kuning. Yuk kita langsung aja ke bahan dan cara buatnya. Aku punya 300 gram ubi kuning. Ada juga yang menyebutnya ubi merah ya Mamski. Nah, ubinya ini aku sudah cuci bersih, dipotong atau dibelah dua, lalu direbus. Aku rebus selama 15 menit. Nah, kalau sudah, ini aku keluarkan isinya. Tips dari aku, kalau merebus ubi itu sebaiknya bareng sama kulitnya aja Mamski. Tujuannya agar rasa manisnya tidak banyak berkurang. Selain itu, vitaminnya juga tidak terbuang ya. Mamski juga boleh menggunakan ubi jalar yang lain seperti ubi jalar putih, ubi jalar ungu, ataupun cilembu. Semuanya itu hampir sama saja, hanya membedakan itu adalah kadar gulanya. Dimana jika Mamski menggunakan ubi cilembu, itu kadar gulanya tentu lebih banyak. Sedangkan yang lebih sedikit mengandung gula itu adalah ubi putih. Jadi nanti ketika ditambahkan gula itu bisa disesuaikan lagi ya. Oke, ini aku sudah selesai. Kemudian ubinya ini mau aku haluskan. Nah, untuk menghaluskannya Mamski bisa menggunakan garpu seperti ini atau bisa juga dicop. Nah, seperti ini hasilnya setelah dihaluskan. Kemudian aku juga siapkan bahan-bahan lainnya. Ada 100 gram tepung tapioka, 2 sendok makan gula halus, dan 1/4 sendok teh garam. Oke, ini langsung aja aku masukkan garam, gula halus, dan juga tepung tapiokanya. Kemudian ini aku campur hingga semuanya menyatu sampai rata. Nah, kalau Mamski nggak punya timbangan, sebenarnya ada cara yang mudah untuk menentukan berapa jumlah tepung tapiokanya. Yang jelas Mamski, perbandingan antara ubi dan tepung tapioka itu adalah 3:1. Ubinya itu 3 dan tapiokanya itu 1. Nah, kalau sudah menyatu, ini hasilnya seperti ini. Setelah itu tinggal kita bulatkan seukuran jempol atau sesuai selera ya. Nah, kalau aku bikinnya yang seukuran seperti ini Mamski. Oke, ini aku bulatkan dulu semuanya sampai selesai. Oh ya, buat kamu yang baru nonton video di Tiba-Tiba Masak, terima kasih ya. Silakan subscribe channel ini karena channel ini cocok buat kalian yang ingin belajar masak. Baik menu sehari-hari, jajanan, camilan, ataupun menu mancanegara yang dimodifikasi sesuai kearifan lokal. Semua video dibuat runut, mudah diikuti, dan cookable alias mudah dipraktekkan. Klik juga tanda loncengnya agar tak ketinggalan video masak lainnya yang pastinya mudah cara buatnya dan enak banget. Komen juga ya di bawah kalau kalian ada request mau masak apa di video berikutnya. Nah, ini udah jadi semua ya Mamski. Selanjutnya rebus 500 ml air di panci. Nah, kalau sudah mendidih, masukkan adonan ubi yang tadi. Jadi dia akan kita masak sampai matang. Kalau sudah matang dia akan mengapung ya. Nah, kalau sudah ada yang mengapung seperti ini bisa kita angkat. Sambil kita masukkan adonan yang lain satu persatu. Nah, kalau sudah ada yang mengapung seperti ini, bisa kita angkat lagi. Membuat candil ini juga jadi momen masak bersama anak nih Mamski. Tuh, anakku ikut-ikutan ya pengen nyemplungin. Oke, kalau sudah selesai hasilnya seperti ini. Tuh, warnanya cantik banget. Selanjutnya kita akan membuat kuah candilnya. Masukkan 1 liter air ke dalam panci, lalu rebus sampai mendidih. Sementara itu kita siapkan juga 300 gram gula jawa atau gula merah,
lalu diiris-iris atau dirajang agar lebih mudah larut. Gula merah punya aku ini beda merek ya Mamski, jadi warnanya agak berbeda. Dan siapkan juga 2 lembar daun pandan. Nah, kalau airnya sudah mendidih, ini gula merahnya tinggal kita masukkan aja semuanya. Sekalian juga daun pandannya. Nih kita aduk-aduk sampai gulanya larut dan direbus sampai mendidih. Oke, ini sudah mendidih. Selanjutnya aku akan ganti dengan panci yang lebih besar. Nah, kemudian air yang tadi kita saring ya, supaya nggak ada gumpalan atau kotoran. Oke, kalau sudah selesai, aku masukkan lagi pandan yang baru. Dengan api kompor yang masih tetap menyala, masukkan larutan tepung tapioka. Larutan ini terbuat dari 1 sendok makan tepung tapioka dan 50 ml air atau 5 sendok makan air. Nah, untuk memasukkannya, kita perlu perlahan-lahan dulu ya. Jadi, masukkan sesendok demi sesendok sambil diaduk-aduk. Sampai mendapatkan kekentalan yang diinginkan. Nah, ini jadinya aku masukkan 4 sendok makan larutan tepung tapioka ya. Setelah itu, masukkan biji salak yang sudah direbus tadi. Lalu ini kita masak sebentar sampai larutan dan biji salaknya merata. Tidak perlu sampai mendidih ya, karena dua-duanya sudah matang. Wah, ini harum banget Mamski. Nah, untuk step yang terakhir, kita akan membuat larutan santannya ya. Bahannya itu juga sederhana, terdiri dari 50 ml air, 2 saset santan instan, sedikit garam, dan selembar daun pandan. Ini tinggal kita aduk aja dan dimasak sampai matang. Oh iya, untuk memasak santan nggak perlu sampai mendidih banget ya Mamski, karena khawatir nanti santannya akan pecah. Jadi ini kita aduk-aduk terus sampai dia mengeluarkan busa atau gelembung-gelembung yang tandanya sudah matang. Alhamdulillah, candil biji salak ubi kuningnya sudah jadi. Wah, ternyata gampang ya Mamski bikinnya. Ini biji salaknya tuh enak banget, kenyalnya pas, manisnya juga pas, udah gitu wangi banget. Cocok dijadikan camilan saat sore. Nah, ubi kuning ini mengandung banyak beta karotin ya Mamski. Kandungan beta karotin ini dapat mencegah terjadinya stroke, kanker, dan katarak. Rasanya yang manis alami juga bisa membantu memulihkan tenaga saat beraktivitas. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.